Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bima Satriaji. Kami dari kelompok ya nggak ada. Saya mau dia sendiri. Bukan berarti saya tidak punya teman atau apa, tapi menurut saya adalah orang yang ambisius dan mungkin ya itulah intinya ya, perfeksionis mungkin. Jadi saya kalau kelompok itu bukannya nggak mau, tapi banyak orang yang malas-malasan untuk ikut menimbrung menjadi bagian itu loh. Ada yang numpang nama doang mungkin. Jadi saya gak suka. Jadi saya mendingan itu sendiri saja. Langsung aja, dan kali ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat menarik dan inspiratif, yaitu usaha sosial yang saya gunakan saat ini adalah angkringan. Yang saat ini menjadi bagian dari sejarah dan budaya dari kehidupan khas Yogyakarta ini. Jadi dalam video ini kita akan membahas topik-topik yang seperti apa itu angkringan dan bagaimana konsep ini berjalan. Lalu mengapa angkringan ini menjadi simbol budaya dan kehidupan sosial masyarakat Jogja. Lalu bagaimana angkringan dapat berkontribusi dalam membantu masyarakat sekitar sekaligus mempertahankan nilai-nilai lokal. Lalu tujuannya memberikan wawasan tentang bagaimana angkringan ini tidak hanya menjadi tempat makan, akan tapi juga menjadi sarana untuk menciptakan dampak sosial yang positif. Lalu menginspirasi kalian untuk mendukung atau bahkan memulai usaha sosial yang serupa di daerah kalian masing-masing. Udah banyak loh angkringan-angkringan, tidak hanya di Jogja dan sekitarnya. Sekarang udah di Jawa Barat, di daerah saya tinggal di Bekasi, udah ada banyak anak-anak muda yang membangun usaha angkringan ini, dan hasilnya ya lumayan. Dan lalu terakhir, merayakan budaya lokal Jogja yang syarat akan kearifan dan kebersamaan. Daripada basa-basi, langsung saja, tunggu apa lagi kan? Cekidot. Mari kita mulai perjalanan ini dan lihat lebih detail bagaimana angkringan dapat menjadi motor perubahan sosial di tengah kota budaya Yogyakarta. Cekidot. Thank you for watching. Yogyakarta, kota yang tak hanya terkenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga kehangatan budayanya. Di sini tradisi dan modernitas hidup berdampingan. Malioboro yang ramai ditambah dengan kesederhanaan kampung-kampungnya menciptakan atmosfer yang unik. Kehidupan sosial di Jogja mengalir dengan begitu alami, di mana keramah tamahan dan saling membantu menjadi bagian dari keseharian. Siang hari
di angkringan terasa lebih tenang, dengan pedagang yang menyiapkan berbagai kehidangan sederhana seperti nasi kucing, gorengan, dan sate untuk para pelanggan. Meski panasnya matahari terasa, semangat dan keramahan mereka tetap mengalir, menciptakan suasana kekeluargaan yang hangat di setiap sudut angkringan. Boleh kenalan dulu? Iya. Namanya siapa? Pak Manto. Manto. Masih? Bima, nama saya Manto. Langsung aja ya. Bisa ceritain sedikit nggak sih tentang latar belakang bagaimana awal mula angkringan didirikan, Pak Manto? Awalnya itu cuman ikut-ikut temen aja jualan angkringan, ya ikut-ikut jualan angkringan. Ini ya, Pak? Ya. Lalu abis itu apa sih tujuan utama dari angkringan itu, Pak Manto? Bentuk angkringan itu kayak mungkin menyediakan makanan terjangkau. Oh iya, perjalanan. Ya. Nasi namanya nasi kucing, Oh. kan, gorengan sama sate-satean itu. Kayak usus, hati-hati itu. Oke. Tujuannya biar terjangkau orang-orang itu, Pak. Yang beli itu nggak terlalu mahal gitu. Dari semua menu angkringan yang Pak Manto bikin, ada nggak sih menu yang unggulan dari angkringan Pak Manto itu sendiri? Kalau angkringan saya menunya itu Apa? sayur lombok hijau. Oh. Apa? Kalau orang bilang sayur deso. Lalu angkringan ini tuh target pasarnya itu apa? Siapa sih Pak Manto? Dan bagaimana Pak Manto ini bisa ngejangkau target itu mereka? Pasarannya ya cuman itu ya anak-anak mahasiswa, ada nggak orang-orang yang tuh kerja, sama itu apa yang mampir-mampir di jalan lah. Nah. Lalu apakah angkringan Pak Manto ini punya dampak sosial tertentu di komunitas sekitar, kayak buka lapangan pekerjaan atau misalkan mendukung petani lokal mungkin? Kayak misalkan ambil barang dari orang-orang petani. Enggak sih, belanjanya di pasar. Kalau nggak ada sih yang nawar-nawarin apa-apa gitu, nggak. Paling di belanjanya di pasar itu. Lalu bisa dijelasin nggak sih bagaimana proses operasional sehari-hari angkringan itu? Ya namanya aja jualan, kadang ya laku, kadang enggak gitu. Terus di era digital saat ini ada nggak sih strategi pemasaran yang Pak Manto gunain buat narik pelanggan? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Terus bagaimana Pak Manto ini bisa ngelola keuangan agar usaha ini bisa tetap berjalan dengan baik? Itu dikelola sama istri saya. Jadi saya belanja itu istri saya. Saya cuman ya gitulah, jualin. Soal uang istri saya. Terus apa sih praktek terbaik yang udah diterapkan di angkringan Pak Manto ini buat mempertahankan pelanggan? Apa ya? Ya Ada nggak kayak misalkan
eh, kolaborasi gitu-gitu sama mahasiswa, Ya saling ngobrol aja, saling Sama ngobrol. kayak buka apa? Contohnya kayak apa? Kayak misalkan di suatu acara terus abang ngasih pesanan, terima pesanan gitu-gitu mungkin. Ya. Kadang dulu ya, kalau sekarang nggak Nah. ada. Kadang buat acara apa gitu. Terus apa sih kendala utama yang sering Pak Manto hadapin dalam mengelola usaha ini? Baik mungkin dari segi operasional maupun pemasaran. Ada nggak kendalanya? Kendala utama. Apa ya? Ya jualan sepi. Oh iya. Oh. Jualan Iya. sepi itu kendalanya. Terus bagaimana sih Pak Manto dari dua pertanyaan tadi mengatasi tantangan kayak gitu? Kayak jualan sepi gimana? Ya harus pinter-pinter kelola uangnya itu biar berjalan terus. Terus menurut Pak Manto apa kekuatan utama yang Pak Manto miliki oleh angkringan itu dibandingkan dengan angkringan lainnya? Apa ya? Ada nggak kekuatan utamanya? Ya mungkin dari makanannya, kayak tadi apa sayur lombok itu mungkin nggak ada gitu. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Lalu apa ada nggak sih kelemahan atau hal yang masih perlu ditingkatin dalam usaha Bapak itu sendiri? Makanya apa ya? Soal keuangan itu. Ah. Ya, kadang ya sepi, kadang laku itu. Jadi kendala itu. Oke. Terus peluang apa yang Bapak lihat untuk mengembangkan usaha ini lebih jauh? Mungkin minat masyarakatnya terhadap angkringan itu Iya. karena harganya yang terjangkau mungkin. Ya. Ya, harganya terjangkau, terus apa ya? Oke. Terus eh, apa rencana jangka pendek dan jangka panjang angkringan Pak Manto ini yang ingin Pak Manto capai? Ada nggak jangka panjang, jangka pendeknya? Jangka panjangnya Untuk mungkin memperluas kapasitas. mungkin ya itu It- Apa? Apa kayak apa? Buka tempat lebih besar mungkin. sekarang sulit ya mas, mau nyari tempat itu sulit. Ya. Itu rencana jangka panjangnya mungkin itu ya. Iya, Ya, iya. banyak duit juga. Jika ada dukungan tambahan, misalkan promosi, kolaborasi atau pendanaan, jenis dukungan apa sih yang Pak Manto butuhkan buat angkringan ini? Utang piringan ya. Pendanaan mungkin. Pendanaan buat nambah-nambah itu apa? Makanan minuman yang bisa dijual itu. Terus terakhir Pak Manto, apa saran buat usaha kecil lain yang ingin mengadopsi konsep angkringan atau usaha kuliner serupa? Ya, harus semangat, biarpun sepi ramai semangat. Oke, udah cukup Pak Manto. Iya. Terima kasih. Iya.